Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali siaran bersama Istiani Channel. Kali ini kita mau membahas pertanyaan komentar langsung saja ya. Tetapi sebelumnya silakan tambah subscribe di bawah ini bagi yang belum, dan juga yang bertanya, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke, langsung saja saya bacakan pertanyaannya. Pertanyaannya begini, ini pada pemeriksaan pasien diabetes mellitus. Kalau normal berapa? Jadi berapakah normal gula darah itu? Jadi gula darah itu normalnya itu kalau sudah makan, kalau sudah habis makan itu normalnya gula darah itu di bawah 180 ya. Jadi 80 sampai dengan 180 ya itu normalnya. Kalau lebih dari itu, kalau lebih dari 180 itu bisa dikatakan diabetes meletus ya. Jadi misalkan kalau masih 200 itu gejala-gejala ya, gejala diabetes mellitus seperti itu ya. Kalau misalkan ini ya, kalau kurang itu bisa merupakan hipoglikemi ya. Jadi kekurangan dari zat gula dalam darah seperti itu. Terus kemudian kalau belum makan itu berapa? Kalau belum makan itu gula darah itu normalnya itu 60 sampai dengan 115-an seperti itu ya. Tetapi kalau misalkan hasilnya itu sudah di atas 100 itu seharusnya seharusnya segera melakukan pengurangan dari gula ya. Dari konsumsi gulanya itu dikurangi ya. Kalau sudah misalkan sudah seharusnya 100 di bawah 115 ya, 115 ke bawah, terus itu sudah misalkan 120 apa 125 atau berapa, itu gula darah 8 jam sebelum makan ya. Jadi gula darah puasa ya, gula darah puasa normalnya 60 sampai dengan 115 seperti itu ya. Kalau sesudah makan itu 80 ya sampai dengan 180 ya normalnya. Kalau di luar itu maka tidak normal ya, bisa kelebihan ataupun kekurangan. Oke, sekian dulu jawaban dari saya mengenai berapa normalnya gula darah ya. Oke, semoga bermanfaat. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Tetapi sebelumnya silakan tombol subscribe di bawah ini bagi yang bertanya dan juga yang belum. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini yang tadi ya, yang dikatakan hamil di tukang urut tadi sudah saya jawab ya. Sudah dijawab, saya kasih tanda hati. Oke, langsung saja pertanyaan berikutnya. Saya kemarin USG usia 24 minggu tapi berat BBJ-nya masih 6,7. Kenapa ya? Apa nantinya nggak berbahaya? Ini sudah saya jawab ya, pertanyaan ini sudah saya jawab di channel Istiani ya. Di channel Istiani Sehat. Nah, ini jawabannya sudah ada ya. Coba dicari di Istianingsih ya. 24 minggu BBJ-nya 6,7 itu kemarin saya itu mengungkapkan itu saya ini 6,7-nya itu maksudnya 607 gram atau bagaimana ya. Sudah saya jawab kemarin. Terus di channel Istianingsih ya, silakan lihat di sana. Terus kemudian yang ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apa perbedaan hamil 1 minggu yang belum diketahui sama terlambat haid 1 minggu atau 2 minggu? Saya sering banget haidnya mundur terus 1 sampai 2 minggu, terus puting payudara saya sering sakit. Apakah itu termasuk tanda hamil? Mohon dijawab. Kemarin saya sudah komen 3 mingguan tapi sampai sekarang kok belum dijawab juga. Kali ini tolong dijawab komen dari saya, terima kasih.
Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi, apa perbedaan hamil 1 minggu? Hamil 1 minggu itu belum diketahui ya. Kalau hamil 1 minggu, adanya itu hamil itu 4 minggu seperti itu, karena 4 minggu baru bisa dites pack ya, baru bisa positif ya. Kalau 1 minggu itu kita hitung dari menstruasi terakhir, saat haid terakhir selama 7 hari itu kita sudah menghitung usia 1 minggu ya. Terlambat haid 1 minggu, saya sering banget haid. Jadi bedanya, kalau hamil itu tesnya positif, kalau mundur haid itu di tes pack itu negatif, seperti itu ya. Misalkan mundur haid 1 minggu, 2 minggu, tapi hasil tes packnya itu negatif ya, tidak positif. Kalau hamil sudah waktu haidnya itu mundur 1 minggu belum haid, di tes pack sudah positif, itu adalah tanda hamil ya, tanda hamil. Terus kemudian puting saya sering sakit, termasuk tanda hamil atau tidak. Jadi putingnya itu tidak sakit, tetapi payudara itu terasa penuh ya. Tetapi setiap orang memang tidak sama, ada juga yang merasakan seperti itu. Kemungkinan ada yang merasakan putingnya sakit saat menjelang hamil, bisa seperti itu ya. Terus kemudian sudah ya, jadi pertanyaannya itu bedanya kalau hamil 1 minggu sama yang telat haid. Kalau hamil itu dites pack positif, makanya ibu kalau telat haid bisa segera dites pack, bisa tahu ini hamil atau tidaknya, seperti itu. Kalau haidnya ini ya, kalau tes packnya negatif itu merupakan gangguan hormon ya, hanya telat haid biasa, seperti itu. Kalau telat haid hamil itu hasil tes packnya positif. Oke, sekian dulu jawaban pertanyaan saya, semoga bermanfaat. Lanjut pertanyaan berikutnya. Tapi sebelumnya silakan tambah subscribe di bawah ini bagi yang bertanya dan juga yang belum, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini ada yang komen, ini ada yang ngantuk. Memang saya kadang itu saat itu mengantuk sekali, terus pertanyaannya kok banyak, terus berusaha saya jawab. Makanya saya saat ngantuk juga kadang bikin video. Oke, terus pertanyaan berikutnya, mau tanya, dari usia HPHT aku seharusnya 9 minggu, tapi pas di USG usianya hasilnya 6 minggu 5 hari. Detak jantung sudah ada, tapi usianya lebih kecil. Itu termasuk bayi tidak berkembang atau gimana? Saya selama ini haidnya teratur. Ini sudah saya jawab juga ya, ini sudah saya jawab di channel Istianingsih. Coba dicari ya. Coba dicari di channel Istianingsih, ini sudah saya jawab pertanyaan ini ya. Jadi pertanyaan yang 9 minggu tapi pas di USG usianya hasilnya 6 minggu 5 hari, itu sudah saya jawab di channel Istianingsih. Bisa, kalau belum tayang bisa ditunggu ya, karena videonya sudah ada ya. Oke, maaf, ini bisa dicari di channel Istianingsih ya. Sudah saya jawab, karena pertanyaan ini ada di channel di sana ya. Kalau misalkan saya keliru silahkan diulangi ya. Atau nanti ya, maaf, nanti bisa saya ini ya. Kalau misalkan saya ada waktu, nanti linknya saya kasih. Terus pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, saya mau tanya, kalau hamil 4 atau 5 bulan perut keras banget belum? Sekarang aku hamil 4 ke 5 bulan, sekarang perut bagian pinggir-pinggirnya masih kosong, yang keras bagian perut tengahnya, apa itu normal? Oke, langsung saja saya jawab pertanyaan. Tetapi sebelumnya silahkan tambah subscribe di bawah ini bagi yang bertanya dan juga yang belum. Dan
Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke, jadi hamil 4 bulan 5 bulan. Nah, ini hamil 4 bulan 5 bulan kok pinggir-pinggirnya kosong. Jadi itu normal ya, hamilnya itu normal. Yang tengah itu kan janin ya. Jadi itu janinnya, tengah itu bayinya, janinnya. Pinggir-pinggirnya itu adalah ruang kosong untuk janin. Bisa berisi itu cairan ketuban, terus kemudian plasenta seperti itu ya. Jadi ibu tidak perlu cemas, insya Allah itu normal ya. Masih 4 bulan 5 bulan itu masih agak kecil ya, masih di bawah pusat ya, 3 jari di bawah pusat seperti itu. Maaf, 4 bulan ya, 4 bulan apa 5 bulan. Kalau 4 bulan itu pertengahan, 5 bulan 3 jari di bawah pusat, masih kecil ya, masih kecil memang begitu. Tengahnya itu seperti bola, kalau kita pegang dia akan ini kayak memantul ke atas keluar seperti itu ya. Jadi kalau teman bisa terjadi seperti itu normal. Kalau kita pegang janinnya akan bergerak seperti itu. Oke, sekian dulu jawaban dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.